Boleh. Welcome back guys, ini edukasi ini lagi ya, kali ini sama teman-teman dari sambil nostalgia, sambil reuni, sambil edukasi gitu ya, tentang ya Bitcoin 101, kenapa Bitcoin penting kayak gitu. Ini kenalin ada Wahyu di sini, Alex Cacing, sama Dika di sini. Ya itulah, masuk aja ya. Ntar kalau ada langsung ada pertanyaan langsung tanya aja ya gitu ya sambil aku jelasin ya. Nah, menurut kau like di sini like atau Dika di sini? Menurut kau money itu apa? Uang itu apa? Menurut kalian, what is money for you guys? Alat untuk itu sih, kau bertransaksi, kau butuh sesuatu ya kau butuh pakai duit gitu. Ya. Kalau kolek? Alat tukar, iya sama aja intinya. Yang jadikan. Alat tukar itu ya. Alat tadi alat transaksi, alat tukar. Oke. Tapi ya money itu ya lebih kompleks dari itu sih. Mungkin Abah bakal jelaskan. Nah, menurut kau antara tiga gambar ini, menurut kau mana yang disebut money, yang disebut uang? Nomor 3 itu apa ya? Gambar pertama nih Cak Keong kerang-kerang seashells itu. Nomor 2 batu, nomor 3 koin. Nah, menurut kalian deh, yang uang tuh yang mana? Uang kalau menurut Ambo. Oh, pilih salah satu ya? Ini terserah, maksudnya menurut kau yang uang yang mana? Segalonya. Segalo kalau itu. Bisa segalo. Duit galo itu. Iya. Nah, iya. Nah, kita ini ya sebelum kita masuk, yang kita ketahui sekarang kan uang tuh ada bank account, ada cash, ada coin kan, yang kita ya jadi transaksi modern kan. Nah, tapi ya benar yang kalian kasih tahu tuh benar, semuanya ini termasuk uang. Soalnya uang itu kan kayak belief system ya, maksudnya antara dua orang yang change kayak gitu ya, antara dua orang yang bertukar itu ya. Jadi ya sebelum century, maksudnya before century ya uang tuh dipakai ya kayak kerang-kerang keong-keong ini. Soalnya kita masih primitif waktu itu kan, nggak ada teknologi, cuman ya tukaran itu. Cuma kan semakin teknologi makin maju, kita makin ya kayak cashless kayak gitu kan. Terus Faystone ini juga batu pun juga pernah jadi uang loh, jadi currency loh. Orang menganggapnya ada valuable di uang. Jadi intinya ya benar, maksudnya antara dua orang yang bertukar itu menganggap itu valuable, nah itu bisa disebut uang. Nggak cuman hanya uang dalam bentuk tangible kayak gini ya. Misal kayak kita like di Instagram itu bisa termasuk uang, soalnya bisa dimonetize kan dari followers kayak gitu. Terus traffic dari website juga, pokoknya udah advance yang lebih maju yang berhubungan sama ya kepentingan kita yang kita nganggap valuable itu udah termasuk uang sih menurut aku. Dan di situ Bitcoin ini udah advance karena gimana ya jelasin ya kalau untuk kaum ya. Jadi Bitcoin itu karena nature yang decentralized, supply-nya dikit, jadi orang lebih nganggap value-nya tuh lebih dari yang lain kayak gitu. Karena untuk kita sampai kesimpulan itu good money, duit itu benar-benar valuable, itu ada 3 variabel ini. Yang pertama medium of exchange, terus unit of account, sama store value. Nah intinya medium of exchange itu ya kayak misal kita transaksi dari misal dari Alex ke Dika kayak gitu ya. Nah itu bisa widely accepted kan, maksudnya semua orang di dunia accept itu kan. Bitcoin itu kan sekarang global kayak gitu. Sedangkan kalau kita kayak rupiah gitu, ke luar negeri misalnya, itu kan belum tentu orang mau terima rupiah kan. Benar nggak? Ya benar banget tuh. Iya. Misal kayak gambar di E kayak gini, yang gambar A kayak gini. Kalau misal kita, ini internet, sorry.
Wait, internet aku cek. Halo, dengar. dengar. Oke, Ya. masuk. Tadi internet connection soalnya. Nah, kalau misal yang ini tadi, ya yang gambar ini tadi, kan kalau misal kita masih kayak dalam bentuk seashell atau kelereng kayak tadi kan agak susah untuk tukeran ya kan. Nah, jadi untuk likuiditas, jadi nggak semua pihak bisa untuk transaksi kan. Sedangkan kalau invention dari fiat money itu kayak government issue money kayak rupiah, dolar, itu kan semua pihak bisa transaksi kan. Mau dari kalangan bawah sampai kalangan atas itu semua orang bisa transaksi kan kalau pakai uang yang kita kenal sekarang kan. Makanya untuk medium of exchange yang kayak yang ini tadi itu udah usang, jadi nggak bisa diterima lagi kayak aset-aset kayak biasa. Kalau misal kita punya aset kambing misalnya, tukar dengan kambing kan susah dipilahnya kan. Nah itu masuk ke unit of account ini. Kalau misal kita punya aset kayak kambing atau tanah kan agak susah untuk kita bagi ke small part-nya kan. Sedangkan kalau good of money itu bisa dibagi fraction kayak 100.000 kan bisa dipecah 20.000, 10.000 kayak gitu kan. Jadi semua pihak tuh bisa masuk kayak gitu. Nah, kalau hard aset kayak gini kan agak susah untuk kita transaksikan. Jadi nggak bisa disebut good money kayak gitu. Kalau Bitcoin itu sendiri, Bitcoin tuh satu Bitcoin terdiri fractionnya itu 100 juta satoshi. Jadi satu Bitcoin tuh kalau misal kau kan pernah ini kan purchase Bitcoin kan, maksudnya ada 0,00000, itu namanya satoshi itu, karena fraction dari Bitcoin itu satoshi. Itu mentok di 100 juta. Jadi tidak bisa extend dari 0,0-nya itu lebih dari 100 juta aja itu. Iya. Ya. Terus terakhir store of value. Nah, yang Bitcoin ini solve issue-nya tuh dari store of value sekarang. Maksudnya sekarang ini kan duit rupiah kita ini kan inflasi ya, maksudnya duit rupiah kita yang dari 10 tahun yang kita 10 tahun yang lalu kan beda purchasing power-nya sama 10 tahun sekarang kan, bener kan? Value-nya beda, ya benar. Iya, dulu duit 500 bisa beli bakso kan, sekarang duit 500 dapat apa? Benar kan? Sesimpel itu kan? Iya. Nah, itu karena printing money dari central bank, printer money out of thin air. Jadi kalau misal orang tidak punya aset, jadi agak susah mereka untuk ya bebas secara finansial lah. Maksudnya dia kan cuman beli kebutuhan sehari-hari, butuh ya beli makanan, beli ya misal liburan atau apa, tanpa mereka ini ngelihat purchasing power itu slowly but surely dia tuh tergerus terus dengan inflasi itu. Nah, Bitcoin ini kan gara-gara supply-nya limited tadi, otomatis tidak bisa dicetak kan, maksudnya otomatis kita tidak bisa cetak lebih banyak Bitcoin kan. Jadi ya value-nya tuh bakal bertahan selama 100 tahun, makanya itu namanya store of value. Jadi bisa dijaga value-nya tuh over time gitu. Hampir sama cak gold, cuman bedanya sama emas sama gold, kita tidak tahu supply emas di dunia berapa. Yang ditambang di dasar laut ada berapa emas, kita tidak tahu exactnya. Sedangkan Bitcoin ini ada tiap 4 tahun tuh, sekarang tiap 4 tahun, tiap 10 menitnya tuh Bitcoin dicetak terus 6 Bitcoin per 10 menit. Sedangkan 4 tahun lagi bakal berkurang terus. Jadi supply and demand dynamics lah, maksudnya Bitcoin supply-nya makin shrinking ya, masih makin tergerus. Otomatis kalau demand-nya sama kan otomatis harga naik kan. Apalagi demand-nya makin naik kan, otomatis makin all time high ya, makin melonjak kan harganya kan, makin melonjak kan. Benar lah? Apa masih bingung? Terus masih sedikit bingung. Iya, tapi masuk tuh. Iya, sedikit bingung di bagian mananya, Lek? Ambo ngikut dulu. Ya, jadi ya itu intinya ya Bitcoin ini masuk karakteristik dari 3 good money ini. Kenapa ya hedge fund
bilioner itu mulai pelan-pelan masuk ke Bitcoin ya. Soalnya memang value-nya itu ya berdasarkan 3 indikator dari Good of Money ini. Ya kalau koin lain ya misalnya ya itu ya alat untuk mereka untuk memperbanyak dia punya Bitcoin karena Bitcoin memang udah susah untuk didapatkan. Jadi ya mereka pom-pom shitcoin yang lain buat dia punya lebih banyak Bitcoin. Itu sih gamenya di Bitcoin ini. Mungkin ya itu agak advance sedikit lah. Maksudnya kalau sekarang mungkin cuman gambaran luasnya paling kayak gitu sih. Gimana? Ada yang ditanya dulu? Lanjut aja dulu. Voice. Masih ada masalah supply Bitcoin tadi. Nah ya, coba. Yang per 4 tahun. Nah ya itu namanya the halving. Itu ini schedule dari block rewards-nya tuh, Alek. Jadi kan mining itu kan para miner itu kan para yang memecah algoritma itu kan punya insentif untuk mining kan. Nah insentifnya itu dengan cara supply-nya itu shrinking. Kalau supply-nya shrinking kan otomatis orang anggapnya valuable kan. Karena kita ya inilah untuk menjaga network. Jadi orang berbondong-bondong nganu mesin supaya tiap 4 tahun tuh pas Bitcoin berkurang dia lebih banyak punya Bitcoin sekarang ketimbang mentar kan. Soalnya bakal lebih susah kompetisi kan. Jadi kayak ya susah sih jelasinnya tapi ngerti nggak maksudnya? Gimana yang nggak ngerti? Barang langka itu udah sih kalau misalnya. Iya benar. Jadi ya otomatis sekarang Bitcoin kan sekarang harga 900 juta ya. Kalau misal ngelihat dari supply and demand dynamics kayak stock to flow dari gold itu Bitcoin bisa sampai 4 miliar satu Bitcoin itu 4 tahun lagi. Kalau ngikutin schedule dari halvingnya itu kalau supply-nya tetap sama kayak gitu schedule-nya, terus demand-nya naik. Otomatis kan harganya nentuin kayak equilibrium, ada titik equilibrium-nya kan di price discovery-nya itu. Mungkin itu sih penjelasannya. Oke. Artinya Bitcoin itu berkurang ya total supply dari awal sampai sekarang? Supply-nya itu tetap 21 juta. Yang bikin dia valuable itu kan circulating supply-nya kan, perpindahan dari strong hand dari weak hands ke strong hand kan. Maksudnya sekarang di Bitcoin itu udah disirkulasi 18 juta. Ngerti nggak? Jadi orang yang baru masuk tuh bisa ngepump harga koin yang ngerti nggak? Jadi sekarang tuh kan 18, kalau misal total money supply di dunia ini masuk ke Bitcoin 18 juta tuh kan. Itu bisa sampai satu Bitcoin ya mungkin 18 juta dolar per Bitcoin. Tapi kan itu belum full circulation kan sekarang kan. Full circulation dari Bitcoin itu kan masih ada 2% lagi yang perlu ditambang gitu. Karena supply total dari Bitcoin 21 juta gitu ya. Nah kalau sekarang yang ada di sirkulasi itu 18 juta. Nah orang tuh sekarang bersaing untuk mendapatkan yang udah ada di circulation supply itu. Ngerti tak? Oh iya. Nah, jadi tiap 4 tahun tuh, tiap 10 menit tuh dapat 6 Bitcoin. Jadi tiap 10 menit. Aduh, internet. Ya, jadi ini evolusi dari money ya, dari primitif, dari precious metal ke gold, deposit, government issue sampai ke Bitcoin sekarang yang decentralized. Ya itu sih evolusi dari money sekarang. Dan ya monetary system sekarang Bitcoin ini kan changing monetary system ya dari central ke decentral kan. Maksudnya dari central bank ke decentralized kan. Nah, soalnya banyak masalahnya di traditional banking system tuh. Kayak yang kita pakai sekarang duit rupiah, kayak di bank kayak gitu. Masalahnya ada 4 ini, maksudnya privasi masalah kan. Personal data kita dijual maksudnya sama bank. Kalau misal kalian punya kredit card kayak gitu ya, itu kan tiba-tiba kalian dapat SMS atau apa, itu kan itu nggak ini kan, datanya dijual kayak gitu kan. Otomatis kan. Halo?
Halo ya, Nah ya, dengar nggak tadi aku ngomong? Dengar. dengar. Iya, jadi ya itu apa itu Bitcoin ini datang hadir solusi soalnya kita benar-benar privasi kan. Maksudnya orang ini kan tidak terlalu value privasinya sekarang kan. Jadi mereka tuh gampang dihack, gampang di informasinya tuh disebar. Maksudnya jual-jual data itu kan sekarang banyak kan. Dan Bitcoin tuh eh, bisa mengatasi solusi ini. Terus not secure juga Bitcoin tuh ya kalau misal ada orang yang ngomong oh exchange tuh bisa dihack ataupun nah itu bukan Bitcoin tidak ada hubungan sama Bitcoinnya kan. Exchange itu kan kayak bank aja kan. Maksudnya kita jual beli Bitcoin aja kan. Kalau di exchange itu kayak Binance atau Indodax itu dia masih bisa dihack tapi Bitcoinnya tidak bisa dihack, protokolnya itu tidak bisa dihack. Jadi kalau misal kalian pengen punya Bitcoinnya tuh pengen terlepas dari third party-nya tuh, bisa pakai wallet kalian sendiri. Nah, itu tidak ada urusan sama yang bikin hack. Sedangkan kalau kayak sekarang ini kan kayak kartu kredit aja, kartu debit. Kita kan kayak punya 3 digit yang di belakang kartu kredit itu kan kalau kita punya tahu 3 digit nomor itu kan bisa tahu kan transaksi kita kan, bisa akses ke perbankannya kan. Nah, sedangkan itu tidak secure. Nah, Bitcoin ini datang sebagai solusi. Jadi ya itu salah satu solusi Bitcoin datang. Terus yang ketiga, you don't really own your money. Maksudnya kalau kalian kayak narik duit cash aja di bank kan, kalian punya apa minimum harus ada rekening di sana kan 100.000 minimum kan. Terus maksimal amount 50 juta apa 100 juta itu tergantung kalian apa gold atau premium atau apa itu tergantung kan. Tapi kita nggak bisa cash out semua duit kita kan. Itu nggak adil kan maksudnya. Itu duit kita kan, tapi kita punya limit atas duit kita itu kan completely unfair kan. Nah Bitcoin ini bisa solve semua isu itu. Jadi apa semua Bitcoin itu bisa kita withdraw atau kita tarik semau yang kita mau. Jadi ya itu sih paling ngerti nggak? Ngerti. Nah ya Bisa jadi dipahami. terus juga ya kalau misal kita apa transaction ban dari misal dari BCA ke Mandiri kayak gitu kan, kita kena charge kan itu kan. Nah, ya kalau misal bank customernya tuh udah punya jutaan customer, terus kena charge-nya itu kena $1 misalnya 14.000, itu udah banyak dia ngambil banyak fee dari transaksi fee doang kan for doing nothing kan maksudnya cuman ngecharge itu nggak ada invention yang dia lakukan cuman sekedar narik duit dari nasabah cuman untuk transaksi fee ya dalam quote. Jadi Bitcoin datang solusinya untuk ini sih maksudnya dari hal-hal sepele kayak gitu sih. Ngerti nggak? Right. Tapi biaya admin itu kan kita katakan itu sebagai jasa kan, jasa transaksi. Nah, ya itu Aja. jasa transaksi kan itu dari banknya kan. Nah, sedangkan Bitcoin ini ya bisa ya kita bisa kita sendiri for $0 tanpa transaction money-nya. Soalnya kita benar-benar compromise kan antara network node sama miner. Ya mungkin ada yang bilang itu sebagai transaksi bank kan. Tapi ya enggak ya tanpa bank tuh kita juga bisa transaksi loh, tanpa zero fee. Cash pun kita bisa transaksi ke orang, tapi nggak di-charge kan. Ya kecuali kalau kita ada pajak PPH, PPN. Tapi kalau kita cash kan nggak ada transaksinya kan, maksudnya nggak ada ininya kan, charge-nya, kena charge ya kan. Iyalah. Kayak duit cash kayak gitu. Makanya sekarang tuh orang pengen transisi ke cash, pengen ke bank digital semua biar mereka tuh dapat transaction fee-nya dari sana ya walaupun ada jasa transaction fee ya tapi kan nggak semahal itu juga kan maksudnya transaction fee-nya itu makanya sekarang tuh gara-gara kripto ini udah mulai membooming kayak gitu ya transaction bank sekarang mulai nge-reduce fee-nya kan sekarang kan karena memang nggak wajar $1 itu ngerti nggak? Ngerti. Iya, jadi biar mereka tetap relevan,
cara mereka berkompetisi sama kripto, ya bank tuh ya cara satunya cara ya dengan stay kompetitif dengan cara dia menurunkan fees-nya itu. Ya, sebenarnya Tapi bank tuh sebenarnya juga, iya, sebenarnya tuh bank tuh nggak ada duit. Bisa aku cek di sini ya. Kita kan selalu ini ya, di stigma bahwa kita tuh selalu pinjam duit ke bank kalau misal kita pengen bikin usaha, bikin beli rumah atau kayak gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari game Monopoly ya, itu nggak ada banker sama sekali. Kenapa? Karena di game Monopoly ini ya everyone can see the money gitu loh. Jadi ya kalau semua orang bisa ngelihat the money kayak kita transfer duit cash kayak gitu, ya what's the point of bank kan? Maksudnya kita bisa ngelihat transaksinya kan. Cuman ya karena capital market ini kan nggak cuman kita nggak bisa lihat semua transaksi orang di dunia ya. Jadi makanya fiat money ini ada kayak gitu. Cuman pembukuannya itu tercentralized. Kita nggak tahu bagaimana cara BI itu bekerja, bagaimana dia nyusun ledgernya, buku keuangannya. Kita nggak tahu tuh. Kita asal terima aja kan. Nah, kalau di Bitcoin ini semuanya jelas, tiap 10 menit diupdate kayak gitu kan di dalam box. Jadi kita bisa ngecek transaksinya dari Bitcoin pertama hadir dari 2009 sampai detik ini transaksinya tuh ledgernya tuh dari blok 1 sampai blok sekarang itu masih tercatat rapi gitu loh. Kalau yang central bank sekarang kan ada yang ini kan, ada yang money laundering atau apa yang cacat transaksinya. Itu sih mungkin menurut aku. ya Bitcoin sebagai sebuah solusi itu benar, tapi belum bisa sekarang belum bisa belum bisa dipakai soalnya Bitcoin kan butuh internet. Benar. Bitcoin ya aku belum bisa dipakai itu karena masih di tahap mass adoption sih. Sama cek internet awal-awal ini internet awal-awal kan kita masih tidak ngerti kan apa itu internet atau apa kan. Tapi orang yang ngebet dari internet awal-awal sekarang udah lebih maju, lebih advance dalam bisnis, dalam hal dia nge-sell sesuatu. Jadi ya memang awal-awal nih memang masih early adopter tuh masih memang belum ada untuk transaksi, soalnya memang belum mass adoption kan. Cuman kalau misal udah mass adoption, potensi upside-nya juga lah ada lagi. Misal kayak sekarang kan, the next Google tuh lah ada lagi. Jadi ya memang early adopter tuh resikonya memang di bagian early adopter ya, tapi risk to reward tuh berbanding lurusnya itu seiring berjalannya waktu. Jadi benar sih yang kau bilang, Bitcoin ini memang masih belum di tahap mass adoption gitu sekarang. Ya, karena orang belum tahu value-nya baik. Nah. Tapi tetap sejauh itu yang bertangkuk untuk Bitcoin sebagai sebuah aset untuk masa depan itu memang yang paling nomor satu lah. Tapi kalau untuk untuk transaksi kini memang belum pacak. Cuman sebagai aset perlu punya. Perlu ada. Sebagai transaksi kan itu butuh Bitcoin ini perlu market cap-nya tuh ini kan setara emas kan. Nah lihat nih. Nah nanti tuh kalau misal kan Bitcoin kan supply-nya limited kan. Nah jadi grafiknya tuh bakal kayak gini bakal plateau kayak gini. Jadi bakal naik volatil naik, tapi bakal datar, bakal plateau, bakal datar. Nah, pas udah datar itu, Bitcoin udah mass adoption dan itu bisa dijadikan transaksi. Nah, itu udah masuk medium of account, unit of account tadi. Karena semua price itu di dunia, maksudnya misal kayak kita belanja di supermarket kayak gitu, itu udah mulai di price di Satoshi, small fraction-nya dari Bitcoin. Jadi Satoshi berapa Satoshi kayak gitu. Nah kalau udah semua udah di price di Satoshi, nah itu udah mass adoption dan itu udah bisa ditransaksi, itu sih. Ngerti tidak? Iya, Iko gitu bicaranya lah revolusi kok.
Benar, makanya bisa menggagalkan duit fiat. Maksudnya yang fiat-fiat yang makanya negara di El Salvador udah ngadopsi Bitcoin kan karena memang ya fiat goes to zero. Maksudnya revolusinya tuh menggulingkan negara bisa-bisa. Tapi ya itu namanya revolusi kan banyak yang tidak seneng ya. Maksudnya ya internet juga lokar koran itu bakal ini kan apa tidak seneng kan. Terus Uber taksi tidak seneng kan. Terus apalagi Ya. Airbnb hotel tidak seneng kan. Ini Bitcoin bank bakal tidak seneng. Dan jadi ya wajar lah teknologi itu cek itu like. Jadi ya itu sih, maksudnya kita harus adaptasi sama zaman sih. Maksudnya jangan zaman yang adaptasi sama kita sih. Maksudnya ya cek itu sih. Yang mana Lek? Iya benar. Ada lagi Iya. yang ditanya? Lanjut. Ya itu tadi masalah ini ya apa monetary system ya Bitcoin ini ya apa ini tadi. Nah terus satu lagi expensive ya kalau misal transaction ke internasional tuh mahal terus butuh 5 hari karena international settlement ya. Makanya kalau misal kau ke luar negeri atau apa tuh dia cuma accept credit card bukan debit card. Soalnya credit card tuh is not really your money. Maksudnya credit card tuh kan duit pinjam kan. Maksudnya Visa atau Mastercard tuh nanggalin dulu duit kita, baru kita bayarnya tuh setelah 30 hari. Dan itu double spending kan itu hitungannya kan. Soalnya dia cetak duit baru kan dari duit dia pinjam itu kan. Nah ketika dia cetak duit baru itu kan otomatis double spending. Nah Bitcoin ini hadir sebagai peer-to-peer electronic cash kayak gitu. Jadi kita sama kayak duit cash biasa, jadi kita langsung beli, langsung bayar, langsung terima kembaliannya. Jadi transaksi Bitcoin ini satu arah, nggak bisa balik. Transaksi Bitcoin ini sama kayak Bitcoin ini kan transfer of value ya. Kalau internet transfer of information. Jadi kalau misal internet itu kan protokolnya HTTP/IP. Sedangkan kalau second layer dari internet itu ada email. Email itu SMTP. Jadi kalau misal kita kirim email, itu kan kita udah bisa edit kan, udah bisa balik lagi, udah bisa apa. Jadi satu arah. Jadi persis sama kayak Bitcoin. Bitcoin ini sama kayak email. Jadi satu arah dia, udah bisa balik lagi, udah bisa diedit. Cek itu. Halo? Oke. Halo, ya. Aduh, 10 menit lagi nih. Jadi ya langsung aja yang inti-intinya aja, Lek. Menurut kau mana lagi yang perlu kau ketahui tentang Bitcoin ini? Ini soalnya 10 menit lagi nih. Tadi yang grafiknya bakal plato tuh lah hitung enggak di berapa rupiah kelaknya platonya? Ya kalau berdasarkan ini ya stock to flow-nya ya. Kalau udah nyampe titik equilibrium tuh udah sampai market cap emas ya. Kalau udah plateau cek itu, nah ini kan Bitcoin ini kan hancur 80% tapi naik lagi 100%. Hancur 80% naik 80%. Cek itu terus setiap tahun. Jadi bakal ada fase boom and bust-nya terus sampai ke plateau itu. Nah, plateau itu sampai ke mungkin $1 juta per Bitcoin ya. Itu udah plateau. Pokoknya semua Bitcoin itu udah terdistribusi rata lah. Maksudnya udah mass adoption cek itu kan namanya kan. Jadi udah susah digerai, memang udah mandek. Tapi ya itu kalau udah plateau kan udah ada potensinya lagi kan kalau udah masa adoption kan. Jadi ya masih lama sih kalau plateau tuh, soalnya kita masih belum tahu kan value dari Bitcoin ini kan berapa satu Bitcoin, masih tahap price discovery kan itu. Kalau proyeksi kau di $1 juta nyo plateau lah. Pokoknya di atas market cap emas aja. Oke. Market cap emas sekarang kan 10 triliun ya. Market cap Bitcoin sekarang 1 triliun. 1 triliun dolar. Iya, 1 triliun dolar ya. Iya. Sekarang kan 1 triliun dolar sekarang kan market cap dari Bitcoin kan. Iya. Itu 1 triliun dolar tuh serius amount of money loh, like. Maksudnya orang ini kan masih nganggap Bitcoin scam ini apa. 1 triliun dolar loh. 1 triliun dolar tuh tidak sembarang orang yang bisa ngedam kan. Kecuali kalau shitcoin kan masih market cap-nya kecil kan. Kalau market cap kecil kan otomatis bisa dipump and dump seenak jidat kan. Ini 1 triliun dolar nih bukan sembarang orang yang pegang kan. Super big cap tuh. Iya, super big cap makanya lebih dari ini ya.
Ya tapi ya itulah, kita masih di tahap orang belum ngerti kan internet. Dari awal-awal tuh cek ini juga, Bitcoin tuh sama cak awal-awal internet lah. Itu. Udah, terus apa lagi? Nah ini yang mau bilang fase boom and bust tuh sama fase Bitcoin adoption ini. Bitcoin ini kayak ya itu internet, teknologi adoption. Jadi ya lebih cepat malah. Internet kan butuh 20 tahun. Bitcoin cuma 12 tahun aja udah segini harganya kan. Iya, Lebih cepat. gila Bitcoin. Iya, dari tidak ada value-nya lah sampai ke sekarang lah 200 Iya. hampir ke 100k. Nah, ini tahun Iya. akhir tahun bisa 100k lah Bitcoin. Jadi Gila. ya cicil aja terus Bitcoin. Ya there is no top lah Bitcoin. Soalnya fiat tuh there is no bottom. Soalnya ya gara-gara inflasi terus kan. Ya itulah ya Bitcoin tuh always go up karena fiat always go down kayak gitu. Gara-gara inflasi tadi. Oke. Nah, kalau misal Bitcoin itu di tahap mass adoption itu, mereka harus nge-capture beberapa aset kayak emas, physical money, terus stock market, all money around the world ya. Itu semua market cap itu dihisap, jual semua aset itu, masuk ke Bitcoin, nah itu baru masuk the mass adoption kayak gitu. Ngerti nggak? Belum Halo? sampai siku, Mo. Ya, jadi pokoknya market cap dari emas, market cap dari saham, market cap dari real estate. Nah itu kalau misal semua orang yang punya aset itu jual dan masuk ke Bitcoin, nah market cap-nya itu bisa sampai ke 10 triliun itu, yang bisa surplus. Ngerti? Oh iya. Ngerti. Nah ya, jadi itu sih apa net worth dari individual. Tapi sekarang kan orang belum ngerti ya, jadi masih wajar lah harganya tuh masih di sekarang deh. Jadi ya itu sebelum kita tutup nih guys, bentar lagi udah mau selesai gitu ya. Jadi ya selalu do your own research, pelajari white paper-nya ya. Bitcoin ini kan agak kompleks ya. Kalau emang baru pertama kali nyemplung memang nggak ngerti. Memang untuk mengetahui Bitcoin ini nggak cuma dari teknologi sih, tapi benar yang kau bilang tadi, Lek. Ini salah satu gerakan revolusioner sih, secara filosofi ya. Karena memang kita benar-benar centralized, tidak perlu percaya lagi ke politisi. Jadi kita benar-benar ya powerful sebagai negara. Soalnya kita kan selalu bergantung sama fiat money sekarang kan. Nah sekarang Bitcoin ini memprotek kita dari semua itu. Terus visi dari kriptonya itu apa? Kalau misal kalian pengen beli shitcoin atau apa ya? Nah kalian pelajari dulu visinya itu apa kayak gitu. Terus teknologinya apa? Dan pokoknya ini inilah apa do your own research lah kalau masalah koin-koin lain ya. Aku nggak bisa sarankan ya. Jelaskan koin lain itu ada untuk steal your Bitcoin sih. Asal intinya kita akumulate Bitcoin aja sih untuk kedepannya. Mungkin itu aja sih anu kita dari sekarang. Mungkin kalau ada apa-apa kita share di grup aja. Dik, aku udah invite kau di grup kan, Dik? Di grup Telegram. Aku udah ada Telegram, kamu download dulu dah. Kemarin Wahyu juga share sih. Ambo lah masih di grup Telegram sih. Ya, mungkin like and subscribe to our channel.